Sebuah keluarga meninggalkan Bethlehem, berjuang untuk bertahan hidup di negeri asing, lalu kematian datang. Sekali, dua kali, tiga kali. Naomi ditinggalkan tanpa apapun kecuali kesedihan dan dua perempuan janda, menantunya. Dia menyuruh mereka kembali untuk menyelamatkan diri. Salah satu dari mereka pergi meninggalkannya, tetapi Ruth menolak untuk melepaskan Naomi. Ruth memilih kesetiaan daripada kenyamanan, iman daripada ketakutan. Dia berkata kepada Naomi, "Kemanapun kau pergi, aku akan pergi." Mereka kembali ke Bethlehem. Dua wanita tanpa perlindungan, tanpa janji, hanya harapan yang ditanam dalam penderitaan. Ruth mengikuti nasihat Naomi dan pergi memungut sisa panen di ladang. Ia bekerja di antara tanaman jelai, dengan tenang memetik apa yang tersisa. Dan di sana ada Boas, seorang kerabat Elimelek yang kaya, yang memperhatikannya. Ia bertanya kepada para pekerjanya siapa dia. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang Moab yang kembali bersama Naomi. Boas datang dan berbicara kepada Ruth dengan ramah. Ia menyuruhnya untuk tetap dekat dengan para pekerjanya, dan tidak pergi ke ladang lain. Boas memuji kesetiaannya kepada Naomi. Boas memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan gandum tambahan untuknya. Ia mengumpulkan cukup untuk memberi makan dirinya dan Naomi. Sekembalinya ke rumah, ia menceritakan kepada Naomi semua yang telah dilakukan Boas. Naomi tersenyum dan berkata, "Tuhan memberkatinya atas kebaikannya." Naomi menyuruh Ruth untuk pergi ke tempat pengirikan di malam hari saat Boas tidur, sehingga ketika ia mengetahuinya, ia akan memberitahunya apa yang harus dilakukan. Malam itu Ruth pergi ke tempat pengirikan dan mengikuti instruksi Naomi. Setelah Boas selesai makan dan minum dan merasa gembira, ia berbaring di ujung tumpukan gandum dan tertidur. Kemudian Ruth datang dengan tenang, menyingkapkan selimut di kakinya, dan berbaring. Sekitar tengah malam, Boas tiba-tiba terbangun dan berbalik. Ia terkejut mendapati seorang wanita berbaring di kakinya. Ia bertanya siapa wanita itu, dan Ruth memintanya untuk membentangkan ujung selimut di atasnya, karena ia adalah penebus keluarganya. Boas menemui kerabat terdekatnya di gerbang kota. Dengan 10 orang sebagai saksi, ia menjelaskan bahwa tanah Naomi harus ditebus, bersamaan dengan menikahi Ruth orang Moab. Kerabat tersebut menolak karena takut akan komplikasi warisan, dan melepaskan sandalnya, untuk secara sah mentransfer hak penebusan kepada Boas sesuai dengan adat. Boas secara terbuka menyatakan niatnya untuk memperoleh harta Elimelek, dan menikahi Ruth untuk mempertahankan nama keluarga dan warisan. Para saksi memberkati pernikahan tersebut, dengan harapan agar mereka beranak cucu seperti para matriarki yang membangun bangsa Israel, dan Yehuda melalui keturunan mereka yang banyak. Ruth melahirkan seorang putra bernama Obed yang membawa sukacita dan keamanan bagi Naomi.